Sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum menyaksikan part 1 bisa klik link di depan ini. 控制不住才会这样。我看看去啊！哎，别看了。 Malam itu pula Yinhe membawakan Chang'e beberapa menu makanan yang terlihat sangat sedap dan sehat agar luka dan kultivasi tenaga spiritual cepat pulih. Sembari membiarkan Chang'e melahap makanannya, Yinhe mulai menanyakan kronologis hingga Chang'e bisa tertangkap oleh bangsa peri dan dikirimkan ke lembah bunga. 甚至还打伤了仙师府的弟子。跟我说说，到底发生了什么事吗？ Nampak-nampaknya Chang'e lebih memilih untuk diam tak menceritakan akan kejadian yang dialami olehnya dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langkah Yinhe yang berniat untuk pergi mengambilkan air minum untuk Chang'e terhenti sewaktu ia melihat Chang'e walau terluka mulai mampu mengeluarkan energi spiritual yang berupa kekuatan pengendali air. Keesokan harinya Yinhe memberikan pil salju. Obat yang diracik selama puluhan tahun untuk mengobati luka apapun serta memulihkan kondisi para murid lembah bunga dengan cepat dan juga bisa menawarkan racun es ketua mereka untuk Chang'e. Luolo yang datang mengingatkan sahabatnya ini agar Yinhe tidak terlalu fokus pada Chang'e karena beberapa hari ini Luolo merasa bukan Chang'e yang berubah tapi Yinhe lah yang semakin berubah dan terlalu perhatian pada Chang'e. Di saat bersamaan, Hao Qing mendatangi goa dan menjumpai Chang'e. Ia mengakui dirinya pantas dikira jahat oleh Chang'e karena ia menggunakan metode siksaan, tapi Yinhe adalah sama saja dengan dirinya karena mereka berdua ini menjalankan tugas dari Ratu Peri untuk menjinakkan duyung dari Laut Timur ini. Selepas Hao Qing pergi, Yinhe datang dengan pil salju, obat ampuh yang dimilikinya, tapi obat itu dihempaskan oleh Chang'e. 不过话说回来，我们讲究礼尚往来。 Ia juga berhasil merebut tanda pangkat milik Yinhe yang menunjukkan bahwa dirinya adalah murid lembah bunga, anak buah sang ratu. Untuk menghindari kesalahpahaman, Yinhe menjelaskan di mana dirinya juga mengalami siksaan yang sama yang mengharuskan dirinya untuk tunduk patuh pada segala perintah dan peraturan lembah bunga agar nyawanya bisa selamat. Diri Yinhe sendiri juga sangat menginginkan kebebasan, alhasil dia sendiri sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari lembah bunga yang dianggapnya sebagai tempat yang sangat mengerikan. Yinhe kembali menambahkan, karena ia sudah pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Chang'e, maka dalam dirinya ia selalu berniat membantu siapapun yang hendak diperbudak oleh Ratu Lembah Bunga. Chang'e yang percaya ucapan Yinhe akhirnya menelan pil salju ajaib itu dan terpancar sinar putih yang menandakan bahwa kekuatan spiritualnya akan segera pulih, tapi seketika suhu di dalam goa tempat Chang'e ditawan menjadi panas layaknya di dalam tungku peleburan besi. Ternyata perubahan suhu ini bukan efek pil salju, tapi tak lain ialah akibat jurus teknik segel api milik Hao Qing. Hao Qing tahu kelemahan Yinhe adalah hatinya yang lembut hingga ia sengaja menggunakan teknik segel api tingkat tinggi yang tidak dapat dihancurkan ini untuk memancing gadis itu melakukan pelanggaran terberat lembah bunga, yaitu mendobrak segel pelindung yang dipasang di gua untuk membawa tawanan keluar. Setelah itu Yinhe yang mendapatkan kabar dari Xiao Qing bergegas menuju gua. Setibanya di sana, ia memberitahu Luolo dan Xiao Qing untuk dapat mengelabui dan menghambat pergerakan kelompok Hao Qing yang tak akan lama lagi menuju tempat keberadaan mereka. Baru saja mereka keluar, malah mereka yang dihadang oleh kelompok Hao Qing, sementara Yinhe membawa Hao Qing meninggalkan goa. Pengawal Hao Qing yang tiba di dalam goa menemukan baik Yinhe dan Chang'e sudah tak berada di sana. Yinhe ternyata membawa Chang'e ke dalam rumahnya. Ia yang yakin bahwa Hao Qing telah menjebaknya melarang Chang'e untuk keluar dan mengatakan ia akan melindungi duyung ini apapun yang akan terjadi. Ketika Yinhe keluar, Hao Qing dan para pengawalnya sudah menunggu di depan rumah. Hao Qing mengancam bahwa perbuatan membawa kabur tahanan sang ratu dari penjara merupakan kejahatan serius yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Yinhe hanya melempar senyuman mengatakan Chang'e tidak ada di dalam rumah. Xi Yi sangat geram melihat tingkah laku Yinhe yang seolah menantang mereka, lalu menyuruh para pengawal agar segera masuk dan melacak keberadaan Chang'e di dalam rumah Yinhe. Dan ketika Yinhe berniat menghentikan mereka dengan menghunus pedang pamungkas miliknya untuk mengusir Hao Qing, tiba-tiba Xi Yi melepaskan beberapa serangan yang menggores leher Yinhe.
Kondisi genting itu mencair ketika Qingsu muncul tengah-tengah mereka setelah merasakan adanya lonjakan energi spiritual di lembah bunga. Qingsu menyuruh mereka untuk menghadap dan menjelaskan pertikaian yang terjadi di hadapan Changlan dan para tetua lainnya. Hao Qing lalu memandang Si Yi dengan raut wajah geram karena tindakan Si Yi sangat kurang ajar telah menyerang Yin He yang posisinya di atas Si Yi. Di dalam aula, Yin He membela dirinya dengan menjelaskan di hadapan sang tetua bahwa dirinya berhasil menaklukkan dan membuat duyung yang mereka tawan kini dapat berbicara. Tapi ucapan tersebut tidak dipercaya baik oleh para sesepuh dan ketua lembah bunga jika tidak dibuktikan secara langsung. Sebab itulah ketua menyuruh Yin He menunjukkan duyung yang dapat berbicara itu di hadapan mereka di keesokan harinya. Di malam hari, Yin He berjalan tertati-tati dalam kondisi lemah akibat serangan racun petir yang dilancarkan Si Yi. Luolo yang menemukannya segera membawanya ke dalam kamar. Luolo sangat sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa karena obat yang mereka miliki sudah diberikan kepada si duyung. Chang Yi yang tidak tega melihat keadaan Yin He semakin parah berusaha menolong dengan mencabut sisik duyungnya sendiri dan memberikannya kepada Yin He. Racun yang menjalar di dalam tubuh Yin He hilang seketika berkat sisik itu, namun seketika Chang Yi juga terjatuh pingsan dikarenakan kekuatan spiritual dan lukanya sendiri belumlah benar-benar pulih. Setelah mereka berdua sadar, Yin He memberitahu Chang Yi akan keinginan dirinya untuk pergi meninggalkan lembah bunga secara bersama-sama. Tak jauh dari sana, Hao Qing sangat marah pada Si Yi yang menyerang Yin He dengan racun. Dari pembicaraan mereka ini terkuak bahwa Yin He sebenarnya adalah saudara dari Hao Qing. Si Yi diancam akan dibunuh oleh Hao Qing apabila berani mengulangi kembali perbuatannya menyerang Yin He. Tampak di momen ini, Hao Qing sangat khawatir dengan keadaan saudara perempuannya itu. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di depan rumah Yin He untuk menyaksikan Yin He menepati janjinya dan menunjukkan keberhasilan telah dapat membuat duyung berbicara. Namun secara tiba-tiba di dalam rumah, muncul roh seekor banteng entah dari mana yang mengamuk dan menyerang mereka berdua. Banteng tersebut bahkan mengamuk hingga keluar rumah, tapi hanya dalam satu teknik serangan saja. Banteng itu berhasil ditaklukkan oleh San Ye, kapten para pasukan pemukul lembah bunga. Setelah keadaan tenang, Changlan yang tak ingin berlama-lama berada di sana memaksa Yin He untuk segera menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menaklukkan dan membuat sang duyung berbicara. Chang Yi yang kaget melihat para murid lembah bunga membantai roh kerbau tadi hingga habis tak berbekas dan juga ternyata ia diundang di hari ini hanya untuk diperlakukan seperti hewan rendahan, dites apakah dia bisa berbicara atau tidak, menjadi hilang kepercayaan pada Yin He. Ia segera mengabaikan semua perintah dan perkataan Yin He dengan diam membisu. Melihat Yin He yang gagal, Changlan menyuruh San Ye dan para murid untuk membawa dan menempatkan Chang Yi ke dalam goa. Karena melanggar aturan lembah bunga, tergesa-gesa melepaskan tawanan demi melaksanakan metode yang tidak berhasil, para tetua menjatuhkan hukuman pada Yin He dengan melarangnya bertemu Chang Yi selama 3 hari. Keesokan paginya, Yin He terlihat sangat khawatir akan keadaan Chang Yi di dalam. Ia pun kembali melanggar hukumannya dengan mengunjungi gua itu. Di dalam, Yin He dan Luolo dihampiri San Ye yang diberi tugas menjaga tawanan oleh Changlan. Segera Yin He diusir oleh San Ye dan Hao Qing juga tiba di sana. Yin He membela diri mengatakan pada San Ye yang ada di hadapannya bahwa Hao Qing telah bertindak curang menyabotase rencananya dengan mengirimkan roh banteng untuk menggagalkan dan menghalangi Yin He dalam menjinakkan Chang Yi. Setelah mendengarkan penjelasan itu, San Ye melarang semua orang masuk ke dalam goa sampai hukuman selesai dijalankan. Tahu bahwa mereka semua tidak dapat menandingi kehebatan San Ye, mereka pun pergi dari sana. Di malam hari, Yin He yang sedang berbincang-bincang dengan Luolo di atas pohon secara tak sengaja melihat seorang pemuda berjalan mengendap-endap. Mereka yang menaruh curiga pada pemuda tersebut memutuskan untuk mengikutinya. Ternyata pemuda itu adalah Li Su, kekasih San Ye yang juga merupakan hewan pelindungnya. Sesuai ucapan Luolo, Li Su berasal dari klan kucing gunung di mana jenis mereka adalah hewan pelindung paling lemah yang kekuatannya masih di bawah Lolo. Dari sini itu juga terkuak bahwa Lolo si kupu-kupu pembawa pesan juga adalah hewan pelindung dari Yin He. Terlihat kemunculan Li Su adalah untuk merayakan hari spesial dengan sang kekasihnya dengan memberikan sebuah kejutan dengan saling bermesraan.
Menjadi saksi atas kemesaran San Ye dan Li Su, Yin He berniat memanfaatkan mereka untuk membantu dirinya. Karena kedua orang itu telah melanggar aturan lembah bunga di mana setiap murid tidak boleh menjalin tali asmara, ancaman atas hukuman ini tidaklah main-main karena jika Sang Ratu mengetahui hal tersebut, maka hukuman matilah yang akan San Ye dan Li Su terima. Pagi harinya, Yin He datang ke gua dan menghampiri San Ye dan memberitahunya bahwa ia telah mengetahui hubungan mesra antara San Ye dan Li Su. Lalu Yin He mengajak San Ye untuk membantunya agar mereka dapat kabur bersama dari lembah bunga. Permintaan Yin He ditolak San Ye yang langsung menyerangnya. Yin He yang terpojok oleh San Ye akhirnya dengan terpaksa memilih melanggar peraturan lembah bunga seperti San Ye. Ia mencium Chang Yi sambil berpura-pura mengatakan mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Luolo lalu dengan cemas mengatakan bahwa Hao Qing pasti telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang baru saja San Ye dan Yin He lepaskan dan Hao Qing dipastikan akan segera sampai di gua. Benar saja, Hao Qing tiba di goa tersebut. Akhirnya San Ye mengikuti permainan Yin He dan menjawab Hao Qing yang keheranan mengapa Yin He diizinkan masuk ke goa. San Ye mengatakan ia sendirilah yang mengundang Yin He untuk melihat keberhasilan Yin He dalam membuat duyung ini berbicara. Hao Qing dengan segera percaya ucapan San Ye karena karakter kapten pemukul lembah bunga yang sudah dikenal sangat setia dan disiplin memegang teguh peraturan. Selepas kepergian Hao Qing, Yin He mengajak San Ye untuk pergi ke puncak gunung lembah bunga untuk menjelaskan tanda simbol elemen es yang diterima semua murid lembah bunga. Di puncak gunung itu, Yin He menjelaskan tempat tersebut adalah lokasi eksekusi bagi murid lembah bunga yang tidak menaati perintah Changlan. San Ye yang mengira tanda simbol elemen es lembah bunga adalah tanda kesetiaan diberitahu Yin He yang sebenarnya. Tanda itu adalah bekas serangan racun es Changlan. Racun es kuat ini dapat membekukan darah dalam nadi dan memblok kekuatan spiritual dari orang yang memiliki tanda tersebut. Sebagai senior, San Ye tidak begitu saja percaya perkataan Yin He karena ia merasa lebih mengenal Changlan dibandingkan Yin He. Sebagai bukti perkataannya, Yin He meminta San Ye menggunakan teknik terbaik yang San Ye miliki untuk menghapus simbol es di tenguknya. Tampak tangan San Ye membeku dan tubuhnya menjadi lemas akibat perbuatannya tadi. Kali ini San Ye baru mempercayai Yin He. Lebih jauh ia menunjukkan kejadian di masa lalu ketika Yin He masih belia. Ia melihat sendiri eksekusi yang dilakukan Changlan pada seorang murid lembah bunga. Dari bibir puncak tebing, Yin He mengangkat lencana-lencana para murid lembah bunga dari dasar jurang yang telah tewas dieksekusi Changlan. San Ye akhirnya menyetujui untuk bersama-sama kabur meninggalkan lembah bunga. Selepas hari itu, kedua pasangan insan ini terlihat semakin dekat. Hubungan antara Li Su yang lemah dan Chang Yi yang sangat kuat juga mulai akrab. Chang Yi lalu berjanji akan membawa Yin He menuju Istana Laut Timur selepas mereka meninggalkan lembah bunga. Luolo juga nampak semakin akrab dengan teman-teman barunya ini. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama ketika secara tidak sengaja aksi mereka terlihat oleh seorang murid yang melaporkannya pada Shi Yi yang sangat membenci Yin He. Dengan cepat Shi Yi melaporkan kejadian ini pada Hao Qing yang kemudian menyampaikannya pada Qingsu. Mendengar hal ini, Qingsu segera mengadakan rapat darurat dan memperingatkan keras para murid di sana akan ancaman hukuman mati bagi setiap murid yang terlibat hubungan asmara. Ia mengeluarkan cermin asmara dan menyuruh setiap murid dan roh hewan pasangannya untuk memberikan setetes darah mereka yang akan menyatu bila ada perasaan cinta yang menjalin di antara mereka. Shi menganjurkan pada Qingsu agar tidak perlu memeriksa hubungan antara Yin He dan Luolo karena mereka berdua ini wanita, tapi memeriksa hubungan antara Yin He dan duyung yang ada di goa. Qingsu mengatakan ia akan memeriksa Yin He dan duyung tersebut nanti karena duyung itu sedang dikurung di dalam goa. Tidak dapat menghindari cermin abadi, Li Su mencoba kabur dari aula itu. Tapi dengan segera Qingsu menyerangnya yang dibalas oleh Li Su hingga membuat Hao Qing yang melindungi Qingsu terluka. Atas permintaan Hao Qing yang terluka, Qingsu menunda pemeriksaan itu dan menyerahkan Li Su yang tertangkap ke dalam pengawasan Hao Qing.
Selepas itu, tidak dapat menemukan cara untuk membebaskan Li Su dari ancaman hukuman mati, Inhe terpancing masuk ke dalam jebakan. Ia dan Sanye pergi untuk menghancurkan cermin asmara, namun sebelum cermin dihancurkan, seketika pintu terbuka di sana, nampak Xi, Hao Qing, dan Qingsu telah menunggu mereka. Di hadapan para murid senior Lembah Bunga, Sanye mengkhianati Yinhe. Tiba-tiba ia berpura-pura menangkap Yinhe dan mengatakan sebelumnya ia telah melihat Yinhe mengendap-endap ke ruangan ini, maka itu ia mengikuti Yinhe. Dalam kilas balik, terlihat Sanye yang cemas keadaan Li Su menerobos masuk ke dalam goa penjara, di mana di sana Xi telah menunggunya. Pengawal Hao Qing ini mengajak Sanye untuk bekerja sama menjebak Yinhe dengan memancing gadis itu menghancurkan cermin asmara. Tidak takut walau telah terkepung, Yinhe malah menghancurkan dan mendesak Qingsu agar mengambil darah tawanan duyung di dalam goa dan mengundang semua murid melihat hasil cermin asmara. Xi yang tak tahan melihat sikap Yinhe melontarkan makian yang tidak pantas pada seniornya itu. Ketika dua tetes darah itu diteteskan ke atas cermin, secara ajaib keduanya tidak bersatu. Xi yang terkejut melihat hal ini menuduh Sanye dan Yinhe pasti telah merencanakan sesuatu untuk menyembunyikan kebenaran. Menjawab tudingan juniornya ini, Yinhe memanggil Li Su dan mereka pun meneteskan darah ke atas cermin asmara. Keajaiban kembali terjadi, darah itu tidak bersatu. Xi yang tidak percaya hal ini lalu memaki Yinhe. Akibatnya Yinhe lalu menganjurkan pada Qingsu agar memeriksa hubungan antara Xi dengan Hao Qing. Tapi secara tiba-tiba, Xi malah menyerang Yinhe yang membuat cermin asmara pecah. Tak putus asa, Yinhe mengambil sepotong cermin itu lalu meminta Xi dan Hao Qing menggunakan cermin asmara. Ketika darah mereka diletakkan di atas cermin asmara, kedua tetes darah tersebut secara mengejutkan bersatu. Terkuaklah bahwa Xi selama ini menaruh hati pada Hao Qing secara diam-diam. Qingsu lalu menyuruh para murid untuk menangkap dan memenjarakan Xi sebelum hukuman matinya dilaksanakan serta mengurung Hao Qing karena telah menjadi objek asmara murid lain. Dalam perjalanannya ke penjara, Qingsu menghampiri Xi secara diam-diam. Ia mengatakan demi membela peraturan terpaksa ia menjatuhkan hukuman, namun ia akan memohon pada Changlan untuk meringankan hukuman Xi menjadi hanya diasingkan. Di dalam penjara, Xi yang telah kehilangan asa karena akan diasingkan dan tidak dapat bertemu dengan Hao Qing lagi mengamuk dan melumpuhkan penjaga di sana. Ia menerobos keluar untuk mencari dan membunuh Yinhe. Bersamaan dengan itu, Yinhe mengunjungi Hao Qing yang juga telah dikurung di dalam segel untuk menumpahkan kekesalannya. Tiba-tiba Xi muncul di sana dan menyerang Yinhe. Hao Qing secara mendadak pula menjadi murka dan menghempaskan segelnya, lalu menyerang Xi dengan beberapa serangan fatal hingga menewaskan Xi. Di sini terkuak jati diri Xi yang bukanlah seorang manusia tetapi ternyata adalah hewan ular penjaga Hao Qing yang sedari kecil telah menemaninya. Walau berhadapan dengan kenyataan eratnya hubungan mereka, tidak tampak raut kesedihan di wajah Hao Qing setelah menghabisi hewan penjaganya sendiri. Ketika pulang, Yinhe mengeluarkan cermin asmara asli dari balik bajunya yang telah pecah menjadi kepingan kecil sewaktu dirinya diserang Xi. Ia juga merasa aneh akan sikap Hao Qing yang ternyata telah mengetahui bahwa cermin yang ia gunakan di aula adalah cermin palsu, namun Hao Qing membiarkan hal curang ini. Malam itu, keempat murid Lembah Bunga kembali berkumpul untuk membahas rencana mereka kabur dan mencuri penawar racun es Changlan. Yinhe menjelaskan ada segel kuat dinamakan segel 10 arah. Segel ini mampu memenjarakan bahkan dewa sekalipun. Segel inilah yang melindungi Lembah Bunga hingga semua murid tidak dapat keluar masuk seenaknya. Dan segel ini juga menyegel makhluk abadi, yaitu burung Phoenix.